Bayangkan Iran, rezim yang bersumpah untuk menutup Selat Hormuz selamanya dan mengendalikan minyak dunia. Sekarang Iran panik karena tidak bisa menghentikan apa yang sedang mendekat. Ukraina baru saja melakukan sesuatu yang tidak ada yang menduganya. Mereka mengirimkan senjata yang paling ditakuti Iran langsung ke jantung Teluk Persia. Drone laut Ukraina. Drone-drone yang sudah menenggelamkan sebagian armada Rusia di Laut Hitam dan sekarang bisa membuka blokade Selat Hormuz sekali dan untuk selamanya. Iran tidak bisa mencegahnya. Dan yang paling mengesankan, Presiden Volodymyr Zelensky baru saja mengonfirmasi semuanya secara terbuka di hadapan delegasi dari lebih dari 30 negara. Apa yang akan saya tunjukkan di sini akan mengubah peta permainan. Seperti yang mungkin sudah Anda lihat sejak operasi amarah epik Amerika Serikat pada Februari 2026, Iran membalas, mengubah Selat Hormuz menjadi medan pertempuran terapung. Dan selat itu adalah salah satu jalur paling penting di planet ini. 20% dari seluruh minyak dunia melewati jalur itu. Itu berarti setiap gangguan di sana akan langsung memengaruhi harga minyak di seluruh dunia, biaya energi, transportasi barang, dan ekonomi global secara keseluruhan. Ketika aliran minyak terblokir, harga-harga naik. Di semua benua, hal ini memengaruhi industri, pemerintah, dan keluarga di hampir setiap negara. Rezim tersebut menggunakan drone Shahed, kapal cepat, ranjau, dan ancaman kapal selam untuk memblokir semuanya. Hasilnya adalah bencana total. Ekspor minyak harian dari negara-negara Teluk turun dari 12,3 juta barrel menjadi hanya 7,8 juta, hampir 40% lebih sedikit. Para analis, kerugian total bisa melebihi 50 miliar dolar. Harga minyak melonjak drastis. Kapal-kapal terhenti selama berminggu-minggu, para pelaut panik, dan seluruh dunia merasakan dampaknya secara finansial. Tapi sekarang, seseorang benar-benar memutuskan untuk membalas. Sementara semua orang memperhatikan pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran, Ukraina melakukan transformasi yang mengesankan. Ukraina telah menjadi kekuatan super baru dunia dalam bidang drone. Zelensky mengumumkan perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Perjanjian yang dia sendiri sebut sebagai perjanjian drone. Dan perjanjian-perjanjian ini bukan sekedar di atas kertas, termasuk interseptor udara yang sudah menembak jatuh Shahed di Teluk, dan sekarang juga drone laut. Dan masih ada lagi, kontraknya mencakup produksi bersama. Pabrik dan jalur perakitan sedang dibangun baik di Ukraina maupun di negara-negara Teluk. Ini berarti bukan hanya transfer teknologi saja. Ini adalah kemitraan nyata dengan produksi lokal, investasi bernilai miliaran, dan pengalaman Ukraina yang dibawa ke Timur Tengah. Negara-negara Teluk tidak hanya akan membeli drone, mereka akan memproduksi bersama dengan Ukraina, menciptakan industri pertahanan sendiri yang mandiri dan independen. Kemitraan ini juga membawa minyak, solar, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan Ukraina untuk terus melawan Rusia. Ini benar-benar situasi win-win, di mana kedua belah pihak menjadi lebih kuat dan dunia mendapatkan kekuatan baru yang mampu melindungi jalur laut vital. Di KTT Keamanan, Zelensky langsung berkata, "Jika kami memiliki kesepakatan drone dengan negara-negara Timur Tengah, drone laut kami juga termasuk di dalamnya. Kami bisa ikut serta dalam pertahanan. Kami bisa membantu dalam operasi konvoi." Dan sementara Zelensky membuat kesepakatan ini, lebih dari 228 ahli Ukraina sudah berada di Timur Tengah di 5 negara Teluk. Mereka tidak hanya melatih, mereka berada di garis depan menghancurkan drone Shahed Iran secara langsung. Para ahli ini sudah bertugas di Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Mereka membawa pengalaman dari yang telah menghadapi ribuan drone Rusia, dan sekarang mereka menerapkan taktik yang sama persis terhadap Shahed Iran. Bayangkan saja, orang-orang yang telah bertahun-tahun bertempur di Laut Hitam sekarang berada di Teluk Persia, mengajar dan beroperasi bersama sekutu Arab. Ini bukan sekadar bantuan teknis, ini adalah transfer pengetahuan perang nyata yang telah teruji dalam pertempuran. Dan ini sedang mengubah cara dunia memandang pertahanan maritim.
Ukraina bukan lagi negara yang meminta bantuan, tapi telah menjadi mitra yang diinginkan semua orang untuk berada di pihak mereka. Sudah ada permintaan dari 11 negara tambahan, dari Teluk, Timur Tengah, bahkan dari Kaukasus. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan drone ini sedang berubah menjadi gerakan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Ukraina sedang membangun jaringan aliansi yang jauh melampaui perang melawan Rusia dan bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah untuk beberapa tahun ke depan. Seolah-olah Ukraina telah berubah dari murid menjadi guru dalam hal drone dan sekarang sedang mengajarkan kepada seluruh dunia bagaimana menggunakan teknologi ini untuk melindungi jalur strategis. Dan inilah yang benar-benar membuat rezim Iran khawatir. Magura V7, monster laut dari Ukraina. Ia memiliki kecepatan jelajah 43 km per jam, tetapi bisa mencapai 72 km per jam saat harus mengejar. Memiliki otonomi selama 48 jam di laut dan jangkauan lebih dari 1.480 km. Dan yang utama, dapat membawa hingga 650 kg bahan peledak. Ada versi yang lebih canggih lagi yang dapat membawa rudal udara ke udara tipe AIM-9 Sidewinder, mengubah drone laut ini menjadi pemburu drone musuh yang sesungguhnya di laut. Zelensky sudah jelas mengatakan bahwa baik Magura V7 maupun Sea Baby yang terkenal termasuk dalam paket yang sedang dikirimkan ke negara-negara Teluk. Untuk memberi Anda gambaran, selama latihan NATO di Portugal pada bulan September 2025, orang-orang Ukraina memimpin tim merah. Dalam semua 5 skenario simulasi, mereka menghancurkan tim biru NATO. Sebuah versi drone mensimulasikan penenggelaman sebuah fregat dan berhasil mengacaukan radar kapal tanpa terdeteksi. NATO terkesan, dan jika mereka saja terkesan, bayangkan reaksi Iran. Mereka pasti sedang berkeringat dingin setelah mengetahui hal itu. Karena apa yang berhasil melawan NATO dalam simulasi, sekarang sedang dipersiapkan untuk diterapkan di lapangan nyata di Teluk. Tapi Ukraina terus berinovasi. Pada tanggal 19 April, datanglah kabar yang mengubah segalanya. Drone laut pertama di dunia yang berfungsi sebagai kapal induk terapung. Magura V7 sekarang membawa dan meluncurkan pencegat udara langsung dari laut. Bayangkan adegannya. Sebuah kapal tanker Saudi berlayar melewati selat. Tiba-tiba muncul sebuah Shahed Iran. Magura muncul, meluncurkan interceptor dari dek, dan dalam hitungan detik, drone musuh berubah menjadi asap. Ukraina sudah menunjukkan video operasi ini melawan Shahed Rusia. Itu sempurna. Ada kapal cepat Iran yang mendekat, Magura membalas dengan senapan mesin. Atau meledak dengan muatan penuh. Bagaimana kalau itu kapal selam? Ukraina, ya mereka sudah mengujinya melawan Rusia. Dan hasilnya bisa kamu lihat di gambar-gambar ini. Sekarang pertimbangkan ini, Iran memiliki antara 28 hingga 30 kapal selam dan tidak ada satupun yang aman. Kamu ingat apa yang dilakukan drone-drone yang sama ini terhadap Rusia? Di Laut Hitam, mereka berhasil melumpuhkan sepertiga armada Laut Hitam hingga Maret 2024. Kapal-kapal tangguh tenggelam atau rusak parah. Seluruh armada terpaksa melarikan diri ke Novorossiysk. Mereka bahkan menyerang hingga ke jembatan Kerch dan melumpuhkan kapal selam Rusia. Seperti yang bisa Anda lihat, pengalaman tempur yang sudah terbukti inilah yang sekarang sedang dibeli oleh negara-negara Teluk. Dan yang paling penting, Zelensky sendiri mengatakan bahwa model yang digunakan Ukraina untuk membuka jalur Laut Hitam bisa langsung diterapkan di Selat Hormuz. Artinya, strategi yang sudah berhasil sekali akan segera diterapkan kembali di Teluk. Seolah-olah Ukraina sedang mengekspor formula yang sudah terbukti berhasil melawan armada yang jauh lebih kuat. Coba pikirkan ini, Rusia memiliki armada besar dengan kapal-kapal modern, rudal canggih, dan kapal selam. Meskipun begitu, drone-drone Ukraina benar-benar mengubah segalanya. Sekarang bayangkan apa yang bisa dilakukan drone-drone yang sama ini terhadap Angkatan Laut Iran yang jauh kurang lengkap perlengkapannya. Perubahan besar ini sedang terjadi sekarang. Dan ada satu detail yang sangat penting di sini. Negara-negara Teluk memilih teknologi Ukraina justru karena sangat sepadan dengan biayanya.
Drone-drone ini jauh lebih murah dibandingkan sistem barat yang sangat mahal, tetapi telah diuji dan terbukti dalam pertempuran nyata. Karena itu, negara-negara Arab lebih memilih untuk berbisnis langsung dengan Ukraina. Amerika Serikat di bawah Trump juga memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump dengan jelas mengatakan bahwa blokade tersebut membuat Iran merugi 500 juta dolar per hari. Tapi negara-negara Teluk tidak ingin hanya bergantung pada Amerika. Mereka membuat kesepakatan langsung dengan Ukraina. Ini adalah kesepakatan yang sempurna. Ukraina mendapatkan minyak, solar, uang, dan rudal Patriot. Orang-orang Arab mendapatkan teknologi anti-drone terbaik di dunia. Dan Iran menjadi semakin terisolasi. Selain itu, Zelensky menegaskan bahwa drone laut Ukraina bisa hadir langsung di Selat Hormuz untuk mengawal konvoi dan melindungi pelayaran komersial. Artinya, bukan hanya teknologi yang diberikan, bisa jadi ada kehadiran operasional nyata dari drone Ukraina di wilayah tersebut. Ukraina bukan lagi sekadar negara yang bertahan hidup. Ukraina telah menjadi pengekspor keamanan global. Ukraina memimpin dunia dalam bidang drone tempur. Dan sekarang Ukraina sedang mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Iran telah bersumpah untuk menguasai Selat Hormuz. Namun sekarang, rezim tersebut bahkan tidak mampu mencegah drone Ukraina ikut bermain. Ini bukan tentang kemenangan militer. Ini adalah bukti bahwa di abad ke-21, siapa yang menguasai drone, menguasai lautan, langit, dan dunia. Jika kamu sudah sampai di sini, kamu pasti paham betapa besarnya perubahan ini. Dan sekarang, kemampuan untuk membuka Selat Hormuz jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun beberapa bulan yang lalu. Dan Iran? Ya, mereka tidak punya jawaban untuk apa yang akan datang. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, apakah Iran masih bisa bereaksi atau rezimnya sudah tamat? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika kamu suka video ini, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan postingan kami berikutnya. Sampai jumpa.